Adik-adik pernah kedinginan? Pernah kedinginan? Enak gak kalau kedinginan? Siapa yang bilang, Om, saya suka dingin, jadi saya suka kedinginan? Siapa yang bilang? Tidak ada pun suka kedinginan. Oke, semua adik-adik pasti pernah kedinginan, dan kedinginan itu gak enak. Kalau ada ceritanya di orang yang mendaki gunung itu, kalau orang mendaki gunung, kemudian satu ketika gunungnya gunung es, kemudian dia terjebak, kalau dia kedinginan itu dia bisa sampai meninggal. Serem gak? Serem. Kedinginan itu bisa sampai meninggal. Nah, adik-adik, di dalam rohani itu kasih kita itu juga bisa dingin. Kalau judulnya bisa baca, menjadi dingin. Hatinya, kasihnya itu menjadi dingin. Dulunya cinta Tuhan, sekarang enggak. Dulunya rajin ke gereja, sekarang enggak. Dulunya taat sama orang tua, sekarang enggak. Nah, di Alkitab, ayo adik-adik, Om ajak adik-adik untuk diam. Di dalam Alkitab ada satu contoh orang yang dingin. Kasihnya dingin, pasti tahu soalnya di kami sudah dengar. Yudas, betul. Nah, Om akan ajak adik-adik untuk review cerita tadi pagi ataupun tadi siang yang datang ke SMK Bank. Nah, Yudas, apa salahnya Yudas? Menjual Tuhan Yesus. Yudas berkhianat. Tetapi ada satu salahnya Yudas sebelum dia berkhianat, sebelum dia menjual Tuhan Yesus. Ada satu salahnya Yudas, mencintai uang. Betul. Salahnya Yudas sebelum dia berkhianat dan menyerahkan Tuhan Yesus, salahnya Yudas adalah tinggal di dalam dosa, nggak mau bertobat. Coba adik-adik, Yudas ini, ayo kita coba baca semua dulu. Om bacakan ya. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, pada waktu itu Yudas itu sudah dapat duit, tapi dia belum menyerahkan Tuhan Yesus loh. Berarti punya kesempatan Yudas itu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Pada waktu perjamuan Tuhan Yesus mengingatkan dia juga, dia tetap tidak mau bertobat. Ayo Om ajak adik-adik untuk lihat video satu ini. Bisa ditayangkan videonya. Next. Nah, play. Kalau nggak diam, nggak play. Ayo diam dulu. Yudas datang ke Yudas dapat 30 keping perak.
menyerahkan aku. Mereka bingung, bukan saya. Tuhan Yesus sudah nunjuk Yudas. Oke, adik-adik, pada waktu itu Yudas itu sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Salah satu dari sini itu ada yang menyerahkan aku. Orang yang lain bilang bingung, siapa ya? Bukan saya. Yudas tahu, saya yang mau menyerahkan. Harusnya Yudas itu mulai deg-degan. Loh, Tuhan Yesus kok tahu ya? Setelah itu Tuhan Yesus mengambil orang yang makan mengambil roti yang sama denganku, sepinggan, sepiring dengan aku, itulah yang menyerahkan. Murid-murid yang lain gak tahu. Loh, Yudas itu makan bersama Yesus satu piring. Murid yang lain gak tahu, karena mereka gak menyangka, masa ya Yudas ini bendahara loh, Yudas ini disayangi Tuhan Yesus loh. Tapi masa Yudas mau menyerahkan? Gak percaya mereka. Terus yang berikutnya Tuhan Yesus bilang, waktu Tuhan Yesus kasih rotinya, apa yang mau kau lakukan, lakukanlah sekarang. Itu pun Yudas tetap tidak mau bertobat. Orang yang dingin itu gak punya kasih, gak mau bertobat. Kalau dia suka bertengkar, dia terus suka bertengkar. Dinasihati, tetap suka bertengkar. Kalau suka bohong terus. Dikasih tahu firman Tuhan, tidak boleh bohong, tapi tetap bohong. Nah, ayo next. Sorry. Nah, menjadi dingin. Contoh kasih atau rohani yang menjadi dingin itu seperti apa? Jarang ke gereja. Siapa di sini yang rajin ke gereja kan? Om lihat rajin. Siapa ini? Siapa? Kamu rajin ke gereja nggak? Angkat tangan dong. Angkat tangan dong. Semua di sini rajin ke gereja. Bagus. Berarti semua di sini tidak ada yang dingin. Rajin ke gereja. Kalau orang yang dingin tidak mau ke gereja, maunya di rumah. Kalau diajak sama orang tuanya, ayo ke gereja sebentar, filmnya bagus. Dulu Om waktu kecil, Om juga pernah satu ketika Om jadi dingin. Jadi kalau diajak sama orang tua, ayo. Jangan dulu itu, kalau sekarang ada YouTube, dulu nggak ada. Dulu adanya TV. TV-nya tidak berwarna, hitam putih. Om sudah agak tua, tapi masih tua Om Joni itu ya. Jadi hitam putih. Waktu hitam putih ada film. Filmnya itu film anak-anak. Dan tayangnya itu tidak setiap hari. Mainnya itu cuma hari Minggu. Jamnya sekolah Minggu. Om alasan sebentar, saya lihat film. Ayo telat begini cepetan. Ini perjalanan begini. Sebentar. Nah, akhirnya Om dipaksa sama orang tuanya, ayo tetap pergi ke gereja. Ya wes TV-nya dimatiin. Nah, TV-nya dimatiin nggak bisa nyalain. TV zaman dulu agak beda dengan TV sekarang, ada remote-nya. Zaman dulu nggak ada, harus dicetek, nanti nyari signal dulu, diputar-putar. Itu sudah hitam putih, diputar-putar, jadi cari signalnya jadi sulit. Ya wes mau pergi gereja. Nah, anak yang dingin itu
jarang gereja. Nah, adik-adik harus rajin di gereja. Yang kedua, tidak suka memuji Tuhan. Kalau waktu puji-pujian senggol-senggolan sama temannya. Senggol-senggolan bukan untuk nyanyi loh. Senggol-senggolan untuk bercanda. Nah, kalau seperti itu dingin. Mulai minggu depan, adik-adik yang datang waktu puji-pujian, adik-adik harus nyanyi lebih baik. Adik-adik tahu, kalau adik-adik nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sama seperti adik-adik mempersembahkan satu ekor lembu sama Tuhan. Tahu lembu? Lembu itu sapi. Siapa yang pernah lihat sapi? Tahu harganya satu sapi berapa? Hah? Oh, mahal. Satu sapi itu harganya bisa hampir 20 juta. Bapak Joni tahu harga satu sapi? Mahal. Satu sapi itu apalagi sapi yang besar, sapi jantan itu bisa 20-30 juta. Ada yang kasih persembahan 20-30 juta? Ada? Gak ada. Tidak memberi dengan uang. Berapa? Tapi setiap adik-adik memuji Tuhan itu baunya itu, wah, Tuhan senang. Ayo, yang rame, Om suruh nanti kalau kurang musiknya tak tambah. Nah, jadi setiap adik-adik memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh itu membawa persembahan. Tuhan itu senang banget. Kalau adik-adik tidak dingin, adik-adik nyanyi dengan semangat untuk Tuhan. 15 sampai 50. Nah, 15 sampai 50. 15 sampai 50 juta satu sapi. Oke? Selanjutnya yang ketiga, suka dengan firman Tuhan. Orang yang dingin tidak suka dengan firman Tuhan. Siapa yang mau mengajar waktu firman Tuhan? Om lihat dari depan. Siapa yang ngomong saja itu berarti dingin. Nggak kaget namanya. Siapa yang tenang itu berarti firman Tuhan itu bisa tumbuh di dalam hatinya. Dia nggak jadi dingin. Tapi orang yang nggak suka dengan firman Tuhan, tadi omnya cerita apa ya? Ditanya sama orang tuanya. Tadi firman Tuhan di sekolah minggu tentang apa? Sampai terakhir terus. Dan ceritanya. Terakhirnya nggak tahu. Nah, itu berarti adik-adik tidak dengar firman Tuhan. Adik-adik dingin. Kalau adik-adik tidak dingin, dengar firman Tuhan baik-baik. Yang keempat, tidak menghormati orang tua. Siapa di sini yang kalau papa mamanya cerita ngomong satu kata, dua kata, adik-adik jawab 10 kata. Contohnya, nih, kamu jangan main di situ. Dijawab, gak bisa, nanti kalau main di situ, nanti kalau main apa? Nanti kalau kita main di sana gak boleh. Ya kalau main di sini, tuh banyak kan? Kata-katanya lebih banyak daripada orang tua daripada orang tua. Nih, kamu jangan main di situ cuma 5 kata, tapi anaknya itu jawabnya banyak. Nah, orang yang dingin, anak yang dingin tidak bisa menghormati orang tua. Adik-adik, orang tuanya adik-adik itu wakilnya Tuhan. Kalau adik-adik mau, siapa yang mau mati mau masuk surga? Saya juga mau kalau mati masuk surga. Tapi salah satu cara adik-adik bisa jalan menuju ke surga, hormati papa mamamu. Hormati orang tuamu. Siapa yang suka bantah orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, dan bisa masuk surga. 10 perintah Allah, salah satunya adalah hormatilah ayah ibumu. Itu hukumnya Tuhan. Jadi kalau gak taat, bisa masuk surga? Gak bisa. Adik-adik di sini, adik-adik janji pulang dari sekolah minggu, saya mau nurut sama papa mama saya. Meskipun saya gak suka, tapi saya yakin papa mama saya pasti kasih sesuatu yang baik. Ya, Ethan, betul? Ethan,
Halo, Ethan, betul? Papa mamanya pasti kasih Ethan yang terbaik. Yes, oke. Oke, yang kelima, suka bertengkar. Anak yang dingin itu suka bertengkar. Kalau disenggol sedikit aja. Sini biasa nih. Sini. Peragaan. Tapi biasa tidak seperti ini. Oh, disenggol. Itu namanya dingin itu tidak baik. Disenggol sedikit langsung itu salah. Ada yang mungkin adiknya punya permen, ternyata adiknya makan permen, ternyata itu permennya dia, langsung didatangi dengan matanya yang melolok, diambil permennya, ini punyaku, bukan punyamu. Itu dingin rohani, kasihnya dingin, seperti Yudas itu keluarga Tuhan Yesus, setiap hari pergi sama Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan Yesus, dikasih makan Tuhan Yesus, tapi dia itu jahat. Hatinya, kasihnya itu menjadi dingin. Dia cinta uang, dan mau bertobat asal lihat duit. Orang yang disayangi sebetulnya, orang yang sayang sama dia itu dibuang, dibiarkan. Yang terakhir, tidak taat firman Tuhan. Oke, next. Nah, orang yang dingin, yang tidak mau lepas dari dosa, itu seperti orang ini, diikat dosa. Adik-adik, di sini semua bisa jalan. Ada yang seperti orang ini? Keikat? Ada nggak? Nggak ada. Tapi secara rohani, adik-adik ada yang keikat kayak gini. Contohnya apa? Game. Diikat sama game, main game terus, main game. Level 1, level 2, level 50, level 100. Wah, saya harus mencapai level 200. Adik-adik, satu ketika Om pernah dengar sebuah kesaksian, kalau nggak salah di radio. Ada satu anak, dia itu terikat sama salah satu game, tapi gamenya tidak disebutkan. Dan game itu mencengkeram dia sampai dia itu kerasukan setan. Dia bilang, pada waktu dia didatangi sama hamba Tuhan, dia didoakan untuk dilepaskan, dia bilang, tinggal satu level, saya harus main. Kenapa? Begitu saya mencapai satu level terakhir itu, maka saya akan menjadi penghulu dari semua setan-setan apa itu namanya. Saya akan menjadi, dia nggak tahu bahwa nama yang disebutkan dia itu adalah salah satu penghulu dari setan-setan iblis-iblis di neraka. Dia nggak tahu, tapi dia begitu senangnya, pokoknya saya harus mencapai itu. Itu seperti anak ini. Diikat, pikirannya cuma game. Saya harus mencapai itu. Adik-adik boleh main game, boleh. Tuh, dibatasi. Harus dibatasi. Siapa yang main game tidak dibatasi, dia diikat dan tidak bisa lepas. Ada yang suka bohong, atau mungkin ada yang suka. Ada satu orang, dia itu suka mencuri. Om sekarang tanya, orang yang mencuri itu biasanya orang kaya atau orang miskin? Miskin? Nah, Om ceritanya Om ini adalah seorang yang kaya. Waktu itu pernah viral, masuk di berita. Orang ini naiknya Mercy. Wah, mobilnya keren. Nyolongnya apa? Coklat. Lucu waktu dengar tuh. Mobilnya Mercy. Kalau mau beli coklat, mobil itu tukerin coklat itu bisa dapat satu desktop, satu supermarket coklat itu bisa dapat. Tapi mobilnya Mercy, nolongnya coklat. Karena apa? Karena hidupnya tidak ada Yesus. Hidupnya dikuasai sama iblis, terikat kepingin.
Mencuri itu rasanya kok nyaman, rasanya kok nikmat, rasanya kok enak. Dia nyolong coklat, akhirnya ditangkap dan akhirnya viral kemana-mana. Adik-adik, kalau adik-adik mungkin sekarang ingat, saya sering apa ya, berbuat salah apa ya? Waduh, kalau saya sering berbuat salah ini, saya harus menguasai diri saya untuk saya tidak melakukan hal itu lagi. Supaya apa? Rohaninya, kasihnya tidak dingin. Tidak sebenarnya sih. Ya, tetap dia mencuri. Oh bukan, kalau mobilnya ditukar, dibeliin coklat semua itu bisa. Oke, next. Selanjutnya. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, Om, kalau tadi adik-adik sudah lihat apa aja yang buat diri seperti ciri-ciri orang yang dingin, dan kenapa dingin? Sekarang bagaimana Om caranya supaya saya ini nggak dingin? Kasih saya ini supaya nggak dingin. Yang pertama, nomor 1, datang pada Tuhan, minta ampun dosa dan bertobat. Nah, sekarang Om punya perumpamaan. Siapa yang pernah sakit panas? Biasanya kalau sakit panas, kemudian kedinginan. Betul? Ya, biasanya kalau sakitnya panasnya tinggi, dia akan meriang dan kedinginan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, pergi kemana? Dokter, pergi ke Tuhan Yesus dulu, ya berdoa. Tapi orang tuanya ajak ke dokter. Di dokter itu adik-adik diapakan? Diobati, betul. Disuntik, dikasih obat supaya apa? Ke dokter supaya apa? Sembuh. Berarti kalau sembuh kedinginan lagi enggak? Enggak. Bukan panas, normal. Suhunya menjadi normal. Nah, adik-adik kalau adik-adik supaya tidak dingin, adik-adik supaya bisa hidup yang baik, kasihnya tidak dingin, datang